Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Video saya kali ini akan menyanggah Ustadz Agustinus C. Kainama dalam ceramahnya di salah satu masjid. Saya tidak tahu di masjid mana, tetapi mari kita pelajari bersama-sama. Saya sampaikan kepada Ustadz Agustinus C. Kainama, kalau Anda sudah jadi mu'alaf, saran saya, pelajari saja Al-Quran dengan baik, sehingga Anda bisa menjadi umat Islam yang mengerti kitab keyakinan Anda yang baru. Jangan sudah jadi mu'alaf, tetapi merekayasa kitab sucinya umat Nasrani untuk kepentingan Anda. Kan Anda sudah jadi mu'alaf, artinya kitab Torah dalam kitab Kejadian ataupun kitab apapun sudah Anda tinggalkan, kan? Bukankah Anda sendiri mengatakan, kalau kitab tertua bilang yang benar itu agama Kristen, hari ini saya jadi Kristen. Artinya agama Kristen sudah Anda anggap tidak benar. Tetapi kenapa Anda membahas kitabnya umat Kristen? Anda nggak fair itu namanya, meskipun dengan dalih apapun. Kalau Kristen sudah Anda anggap tidak benar, ya jangan membahas kitab yang dijadikan dasar kitabnya umat Kristen yang sudah Anda anggap salah. Jadi itu Anda salah juga dong. Kalau Anda sudah meninggalkan kekristenan, tetapi merekayasa kitabnya umat Kristen untuk membenarkan iman Anda yang baru, artinya Anda masih menganggap kitabnya umat Kristen itu benar. Itu artinya sama saja dengan Anda menipu umat Islam. Atau apakah karena Anda tidak mengerti isi kitab Al-Quran, sehingga yang Anda sampaikan kitabnya umat Nasrani untuk jualan Anda? Padahal apa yang Anda sampaikan itu salah besar. Coba kita lihat bersama videonya ya. Saya sampai bilang gini, kalau kitab tertua bilang yang benar itu adalah agama Kristen, hari ini saya jadi Kristen. Ini bacanya Beresit, Bara. Aku mau Ustadz Wawan minta tolong dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Cepat saja, copy. Ada yang mau tulis silakan tulis. Buka Google Translate. Pelan-pelan ya. Tapi cepat, jangan lama. Gitu ya. Apa yang kitab paling tua di muka bumi cerita tentang agama? Google Translate, Ustadz. Google Translate. Ini diganti Ibrani. Ibrani, Arab. Masukkan sejak awal kitab pasal 1 ayat 1 dari kitab yang tertua, Tuhan tidak pernah berubah-ubah namanya. Namanya langsung sambung. Ustadz ini diemin ya, jangan ditutup ya. Baik, balik ke sini Ustadz, balik ke Mekon Mamre. Yang lain silakan diingat atau dicatat. Kalau punya HP ikutin ya. Bible klik ke bawah, geser. Op, jangan cepat-cepat. Sudah? Op. Sudah? Ya. Ada ini nih, Nehemia klik. Ezra chapter 5 klik. Kalau ada yang bosen berarti nggak mau belajar. Duduk tenang, lihat ini. Udah, chapter 5, lihat. Ya sebentar. Tadi kita udah dapat satu. Nama Tuhan tak pernah berubah dari awal bumi diciptakan. Namanya Allah. Yang memanggil Tuhannya Allah, agamanya apa? Simpan dalam hati, simpan dalam hati. Jangan diucapkan dulu. Ya, aku ingin Ustadz Wawan dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Blok. Satu lagi op. Oh, kebanyakan op. Copy. Masuk lagi ke Google Translate. Dikali dulu. Orang yang beragama yang benar, kata kitab tertua, tandanya mereka mengucapkan bahasa Hebrunya ini nih, ini bacanya Bashum Elah.
Bismillah. Sampai detik ini, orang-orang yang dibenci karena mereka Yahudi tetap mengucapkan Bismillah. Dan itu adalah Bismillah. Buka yang baru, Ustaz. Cepat saja buka baru. Nama Tuhannya Allah, tanda orang penyembah Allah beragama namanya Bismillah, mengucapkan Bismillah. Lalu yang baru ketik Keluaran spasi Keluaran spasi 34 spasi 6, enter aja udah. Versi paralel klik. Oh, ini kok menampilkan ayat Bible? No, ini bukan ayat Bible. Ini ayat dari kitab yang paling tua, cuma sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Baca. Aku mau Ustadz baca. Jadi aku nggak mau dibilang bohong. Ustadz tolong baca yang TL ini. Ini nih, pakai mic Ustadz. Baca. Maka Tuhan pun berjalan, lalu daripada matanya sambil dia berseru, Tuhan, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang panjang, sabar lagi besar, kemurahannya dan kebenarannya. Amin. Tadi kita syukran Ustaz. Tadi kita sudah lihat nama Tuhannya Allah, tanda manusia beragama mengucapkan Bismillah, lalu ditambah Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Allahu. Tapi mereka taruh huanya di depan. Huwa Allah. Huwa Allah. Huwa itu bahasa Arabnya adalah He is. Sekarang mari saudara perhatikan penjelasan saya ini. Ustadz Agustinus C. Kainama keliru dalam menerangkan kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 seperti yang tadi saudara sudah tonton videonya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 ini jika dibaca berbunyi Beresit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz, atau menurut logatnya Pak Agustinus C. Kainama, Beresit bara, terserahlah itu hanya logat saja. Jika diterjemahkan kata per kata secara interlinier akan berbunyi sebagai berikut. Beresit itu pada mulanya, bara atau bara itu menciptakan, Elohim itu Tuhan, et itu kata sambung, hashamayim itu langit, wa'et itu dan, haaretz itu bumi. Jadi jika diterjemahkan secara dinamis akan berarti pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, atau pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Coba kita buka Google Translator bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia dengan kalimat tadi. Coba saudara lihat apa terjemahannya. Di sana ditulis Beresit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Terjemahannya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terbukti dalam kitab berbahasa Inggris kata Elohim di situ diterjemahkannya God, bukan tetap bernama Allah. Bagaimana jika Elohim saja yang diterjemahkan dari Google Translator? Nah, coba perhatikan. Bunyinya apa saudara-saudara? Ini Elohim. Ini apa? Tuhan kan? Lalu kenapa terjemahan kitab Kristen menerjemahkan Allah? Itu karena kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akui itu merupakan satu kesalahan. Maka gereja yang saya pimpin tidak memakai kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, melainkan dari kitab suci Indonesian Literal Translation dan merujuk ke kitab Tenak dan Brit Kadasa seperti ini yang saya punya. Kalau ada yang mau lihat, silakan saudara datang ke Ambarawa dan melihatnya secara langsung. Saya lanjutkan. Ustadz Kainama mengutip kitab Esra pasal 5 ayat yang ke-1.
selengkapnya seperti ini. Jika dibaca, saya akan baca pelan-pelan, maka bunyinya seperti ini. Wahid Nabi Kagai Nefiyah Uskaryah Bar Ido Nefiyaya Al-Yehudaye di Bihud Ofiruslem Besum Elah Yisrael Elehon. Nah, yang digaris bawahi oleh Ustadz Kainama dikatakan Besum Elah. Ustadz mengatakan Besum Elah itu berarti Bismillah. Yang benar Besum Elah itu terjemahannya ke bahasa Indonesia berarti dalam nama Elohim atau dalam nama Tuhan. Coba saudara perhatikan screenshot yang saya tunjukkan, di mana Ustadz saat itu mengutip huruf Ibrani yang hurufnya Bet, Sin, Mem akhir, dan Alef, Lamed. Nah, coba lihat nih, saya screenshot ya. Saudara lihat, Pak Ustadz membacanya Besumelah, Besumelah. Padahal jika rangkaian huruf Bet, Sin, Mem akhir, dan Alef, Lamed itu membacanya bukan Besumelah, tetapi Besem El, yang artinya di dalam nama El. El itu merupakan bentuk pendek dari Elohim. Selanjutnya, Ustadz Kainama mengutip kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Apa yang Ustadz suruh baca itu dari kitab terjemahan lama tahun 1954 yang sudah direvisi berkali-kali. Digabungkan dengan kitab Esra pasal 5 ayat yang ke-1 yang hanya dikutip 2 kata saja. Tujuannya supaya bisa berbunyi Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi, sehingga terkesan itu Islam. Sehingga Ustadz Kainama mengatakan ada Islam di dalam kitab tertua. Saya beritahu Ustadz, kitab sucinya umat Nasrani itu yang terjemahan tahun 1934 seperti yang saya punya ini, ada kalimat Yesus masuk Ka'bah, ada juga Assalamualaikum, dan sebagainya. Maka ayat-ayat itu direvisi terjemahannya. Nih kitab yang ada Yesus masuk Ka'bah dan segala macam. Jadi perhatikan, yang direvisi itu terjemahannya, bukan kitab aslinya. Kalau direvisi itu tujuannya agar mendekati kebenaran, bukan berarti kitabnya palsu. Jadi jangan mengambil ayat kitabnya Kristen lalu direkayasa sedemikian rupa. Sebaiknya Ustadz Agustinus C. Kainama belajar Al-Quran saja dengan pakar Al-Quran, sehingga tidak mengganggu Kristen. Yang dimaksud Elohim di kitabnya Kristen itu bukan Allah, melainkan Yahweh. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu menunjuk kepada sebutannya Yahweh, yaitu Elohim yang bisa diterjemahkan sesembahan atau sesuatu yang disembah. Maka Elohim juga bisa merujuk kepada berhala-berhala seperti Baal, Dagon, Terakota, dan sebagainya. Nah, di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8, di sana berbunyi Ani Yahweh Husmi, yang artinya Aku Yahweh itu namaku. Dan yang mencipta langit dan bumi menurut kitabnya umat Kristen itu Yahweh. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Di sana berbunyi Esri Ma'im Yahweh Ose Samayim Wa'aretz, yang artinya pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Kemudian di dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8, di sana berbunyi Ezrenu Besem Yahweh Ose Samayim Wa'aretz, yang artinya pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta langit dan bumi. Yahweh itulah yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, Yakov,
Daud, Mose, dan para nabi. Dan Yahweh itulah yang turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini di Indonesia dikenal dengan nama Yesus Kristus. Elohim itu beda dengan Allah, karena Elohim itu sebutan, sedangkan Allah itu nama diri. Ini buktinya. Nah, Al-Quran dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda yang saya miliki tidak mengubah nama Allah, karena nama tidak bisa diubah. Maka sudah benar umat Islam di mana saja tidak mengubah nama Allah ke yang lain. Nih, lihat Al-Quran yang saya miliki, baik dalam bahasa Inggris tidak diubah menjadi God, maupun dalam bahasa Belanda tetap Allah. Kalau ada yang tidak percaya, silahkan lihat, mampir ke Ambarawa. Allah juga bukan berasal dari Al-Ilah. Coba lihat video saya ini yang diterangkan oleh rekan saya, Bapak Paulus Sahril Komar, seorang penerjemah bahasa Arab. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari Hamzah lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhori'nya maupun masdarnya. Yang ada Hamzah lam ha atau Allah.
Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu shorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu shorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Jadi saudara-saudara yang tidak mengerti bahasa Arab, jangan cepat percaya kepada para pendeta yang mengaku dirinya mengajar Islamologi, tetapi hanya mempertahankan kata Allah dalam kekristenan. Jadi saran saya kepada Ustadz Agustinus C. Kainama, sebaiknya Anda jangan ceramah dululah, tetapi belajar saja dulu kepada kiai yang paham kitab Al-Quran, daripada Anda sudah jadi Islam, tetapi ceramahnya membawa-bawa kitabnya umat Kristen. Sudah begitu menafsirkannya dengan cara Anda yang salah lagi. Anda pasti kenal siapa yang ngomong di video ini, yang saya akan tayangkan ini. Coba saudara lihat ya, ini siapa? Ini penceramah terkenal, dan di Indonesia pun dikenal. Mereka tahu kalau yang disebut Elohim dalam kitabnya umat Kristen itu Yahweh. Lihat ini ya. Now, according to the Bible, this and only this Yahweh is God. There is no other. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ketahuilah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh dan Yahweh itu Ehad. Demikianlah sanggahan saya terhadap ceramahnya Ustadz Agustinus C. Kainama tentang Elohim. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Jika Anda terberkati, silahkan subscribe dan tekan loncengnya, serta bantu untuk share kepada yang lain ya. Terima kasih. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Waruach HaKodesh menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara semua yang menonton video ini. Haleluya. Amin.